Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang ketatanegaraan dalam sejarah Islam, praktek kenegaraan pada masa Rasulullah SAW dan masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, praktek kenegaraan pada masa Rasulullah SAW yang dimulai pada periode Mekah, yang terjadi selama 13 tahun. Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwahnya dengan penekanan pada aspek akidah. Pengikut Nabi Muhammad SAW sebagian besar terdiri dari orang-orang yang tertindas dan mengalami ketidakadilan dalam masyarakat. Pengikut Nabi Muhammad SAW pada masa ini sangat sedikit karena pesan-pesan wahyu Al-Quran belum begitu efektif. Berjalan di tengah-tengah hegemoni politik dan ekonomi kaum aristokrat Quraisy Mekah. Yang kedua, pada periode Madinah, respon simpati masyarakat Madinah menerima ajaran baru yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Buktinya, peristiwa Bai'ah Al-Aqobah pertama dan kedua. Nabi Muhammad SAW mengatur tata kehidupan masyarakat dan menciptakan kekuatan sosial politik dengan membuat Piagam Madinah. Berisi 47 pasal, memuat peraturan dan hubungan antara berbagai komunitas dalam masyarakat Madinah yang majemuk. Dalam sistem pemerintahan, Nabi Muhammad SAW dalam mengambil keputusan politik melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka masyarakat. Nabi Muhammad SAW tidak memisahkan antara kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dalam politik dalam negeri, kebijakan Nabi Muhammad SAW menciptakan persatuan dan kesatuan di antara komponen masyarakat negara Madinah. Dalam hubungan pemerintahan, kebijakan politik yang ditempuh Nabi Muhammad SAW adalah menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Nabi Muhammad SAW juga mengangkat duta-duta ke negara-negara sahabat. Dalam sistem hukum, Nabi Muhammad SAW membentuk lembaga hizbah yang bertugas mengadakan penertiban terhadap perdagangan agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan pedagang di pasar. Petugas hizbah adalah Sa'id bin Al-As bin Umayyah untuk Mekah dan Umar bin Khattab untuk Madinah. Nabi Muhammad SAW mengangkat beberapa sahabat sebagai gubernur atau hakim, di antaranya Mu'adz bin Jabal sebagai hakim di Yaman. Ketatanegaraan pada masa Khulafaur Rasyidin yang pertama yaitu pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Persoalan pertama yang muncul setelah Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi atau 10 Hijriah adalah suksesi. Sehari setelah Rasul wafat, kaum Ansor memprakarsai musyawarah besar di Saqifah Bani Sa'diyah. Mereka sibuk membicarakan siapa yang akan diangkat menjadi khalifah pengganti kekuasaan politik Nabi. Peristiwa Saqifah merupakan batu ujian pertama umat Islam dalam mengimplementasikan nilai-nilai syura yang digariskan Al-Quran. Kebijakan politik Abu Bakar yang pertama yaitu pelantikan Abu Bakar dapat dikatakan sebagai kontak sosial antara pemimpin dan rakyatnya. Yang kedua, Abu Bakar meminta kepada segenap rakyatnya untuk berpartisipasi aktif untuk melakukan kontrol terhadap dirinya. Dalam hal ini, Abu Bakar memberikan dan kebebasan berpendapat kepada rakyatnya. Ketiga, tekad Abu Bakar untuk menegakkan keadilan dan hak asasi manusia dengan melindungi orang-orang yang lemah dari kesenangan-wenangan orang yang kuat. Keempat, keseruan untuk membela negara atau yang disebut dengan jihad pada saat yang dibutuhkan. Kelima, perintah untuk tetap menjalankan sholat sebagai satu syarat untuk memperoleh keberkahan dalam masyarakat. Kemudian ada sistem sukesi kepemimpinan pada masa Abu Bakar, yaitu menetapkan Umar sebagai penggantinya kelak. Selanjutnya, Abu Bakar memanggil Umar dan membekalinya berbagai pesan. Setelah itu, Abu Bakar mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Ya Allah, aku hanya menginginkan kemaslahatan bagi mereka.
Aku sangat khawatir akan perpecahan yang menimpa mereka. Kebijakan pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama adalah memerangi kaum murtad. Yang kedua, kodifikasi pembukuan Al-Quran. Yang ketiga, ada perluasan wilayah negara Islam. Kemudian yang kedua ada ketatanegaraan pada masa Umar bin Khattab. Nah, di sini Umar itu pemerintahan wilayahnya kaum muslimin itu bertambah menjadi luas. Prakarsa dalam mengatur administrasi pemerintahan dan cara hidupnya Umar itu sangat merakyat. Dengan masuknya Umar ke dalam agama Islam, kekuatan kaum muslimin makin bertambah tangguh. Ajaran-ajaran Nabi telah mengubah suku-suku bangsa Arab yang jahiliyah menjadi bangsa yang bersatu dalam naungan agama Islam dan merupakan revolusi terbesar dalam sejarah manusia. Beliau mendidik rakyat dengan perbuatannya sendiri atau yang dimaksud dengan tauladan. Umar memerintah 10 tahun, yaitu 13 Hijriah sampai dengan 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi, dan masa jabatannya berakhir dengan kematian. Pada hari Rabu bulan Zulkijzah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi budak dari Persia yang bernama Abu Lulu'ah. Selanjutnya, pemerintahan Utsman bin Affan. Kebijakan politik yang dilakukan Utsman. Pertama, Utsman juga melakukan perluasan wilayah kekuasaan Islam. Yang kedua, membuat kebijaksanaan perluasan Masjidil Al-Haram di Mekah dan Masjid Nabawi. Yang ketiga, melakukan pembangunan fisik lainnya seperti perumahan penduduk, gedung peradilan, jalan-jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat, melakukan praktik sistem nepotisme. Catatan pemerintahan yang dijalankan oleh Utsman. Kebijakan Utsman lebih mengutamakan kaum keluarganya untuk menduduki jabatan penting adalah karena kepercayaan yang terlalu besar kepada mereka. Kebijakannya memberi izin kepada sahabat-sahabat senior untuk meninggalkan Madinah. Besarnya arus oposisi dari berbagai daerah terhadap pemerintahan Utsman dapat dipahami dalam konteks perbedaannya perlakuan yang terjadi antara pemerintahan Umar dan Utsman. Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah pembunuhan Utsman, para pemberontak dari beberapa daerah mencari para sahabat seperti Talhah, Zubair, Sa'ad ibn Abi Waqqas untuk dibaiat menjadi khalifah. Namun antara mereka tidak ada yang bersedia. Akhirnya mereka memilih Ali. Pada awalnya Ali tidak bersedia karena pengangkatannya tidak didukung oleh kesepakatan penduduk Madinah dan veteran. Menurutnya, orang yang didukung oleh komunitas inilah yang berhak menjadi khalifah. Akhirnya Malik al-Asyar al-Nak melakukan baiat dan diikuti keesokan harinya oleh sahabat besar seperti Talhah dan Zubair. Menurut sebuah riwayat, Talhah dan Zubair membaiat Ali di bawah ancaman pedang oleh Malik al-Asitar. Hal-hal yang dilakukan Ali ketika menjadi khalifah: memberhentikan gubernur-gubernur yang diangkat Utsman. Ali mengangkat beberapa gubernur, di antaranya Utsman ibni Junaid menjadi gubernur Basrah, Umar ibni Syihab gubernur Kufah, Ubaidillah ibni Abbas gubernur Yaman, Qais ibni Sa'ad gubernur Mesir, Abdullah ibni Sa'ad ibni Al-Sar, dan Sal ibni Junaid gubernur Syam. Demikian presentasi dari kelompok kami. Banyak salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.